Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma a'inna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan birahmatika wa judika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayat, nikmat sehat dan afiat, serta nikmat kesempatan sehingga dengan nikmat ini kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan menghadiri majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada subuh hari ini diterima Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak akan mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, melanjutkan kembali kajian kita membahas sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang nanti kita baca dan kita dengar bisa sedikit menambah pengetahuan kita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah wal hadirat, suatu hari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu sedang duduk dengan duduk yang semacam ini kemungkinan, dan beliau pun mulai menyampaikan peristiwa-peristiwa bersejarah yang beliau alami saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menceritakan tentang apa yang beliau alami bersama Nabi ke generasi yang tidak mengalami, generasi tabi'in. Beliau cerita tentang peristiwa perang Khandaq, koalisi orang-orang Quraisy dengan suku-suku yang ada di Jazirah Arab untuk mengepung kota Madinah dan menghabisi Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang di Madinah tanpa tersisa. Nah, Hudzaifah bercerita kepada orang-orang yang hadir tentang apa yang mereka alami di masa itu, kesulitannya, ketegangannya, kengeriannya, kekhawatirannya, rasa takut yang mencekam yang amat sangat luar biasa yang dialami oleh sahabat ridwanullah alaihim. Lalu orang yang hadir ini menanggapi dengan berkata, oh, kalau seandainya kami ada juga di zaman itu, kalau seandainya kami hadir juga pada momen itu, pasti kami akan melakukan ini dan itu. Mereka dah hadir, dah mengalami langsung peristiwa itu, tapi komentarnya, oh, tak seakan-akan kalau hadir pacaklah kami itu berbuat banyak. Sama lah kita kadang-kadang cerita tentang perjuangan pahlawan-pahlawan di Indonesia dalam memerdekakan negara kita Indonesia. Kita cak iya ngomong, oi, kalau seandainya aku lahir di momen-momen perjuangan, aku datangi gudang-gudang persenjataan orang Jepang itu, umbek senjatanya aku tembak-tembak, iya aja gitu. Kalau sekedar ngomong memang lemah, tapi kalau ngalami langsung peristiwa itu, oh, tak tahu nak buat apa.
saking tegangnya, saking cemasnya orang-orang yang mengalami momen itu. Mungkin di sini masih ada sisa-sisa para pejuang yang mengalami masa Belanda, ada kata lagi ya? Yang tahun 40-an lah ini ada. Pak D. Lagi ngakit senjata cak yang di dalam. Kadang-kadang kan kita ngomong itu kan, dengar cerita mak mano Jenderal Sudirman, dengar cerita cak mano para pejuang-pejuang yang lain melawan penjajah. Kalau aku kumpulkan masyarakat, kemudian kumotivasi untuk jihad, resolusi jihad pejuang dulu. Pacak lah kita nih, kalau kita punya power, ajak berjuang sampai tumpah darah tak akhir. Ngomong pecah. Tapi kalau action ya, kalau kita hidup di zaman itu, mungkin tak tahu. Mungkin kita bersekutu dengan musuh. Mungkin kita jadi jongosnya. Mungkin kita lebih mementingkan keluarga daripada mempertahankan republik. Tak tahu gitu. Nah ini jadi yang nanya cerita Hudzaifah tentang perang Khandaq, termasuk perang yang Pak Halding menegangkan ini. Karena kalau seandainya pasukan koalisi itu berhasil masuk Madinah, pecah habis kaum muslimin saat itu. Akhirnya apa kata Hudzaifah? Siapa main kayaknya ini? Hudzaifah ngomong apa? La tatamannau dzalik. Jangan kamu berandai-andai yang demikian. Tidak usah berandai-andai jauh-jauh hidup zaman itu. Karena kamu tidak tahu mana pengalaman saat hidup di momen tersebut. Laqad syahidtu dzalikal yawma Rasulillah. Aku kata Hudzaifah hadir langsung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khandaq, dan kami tidak pernah mengalami masa sulit yang seperti itu. Masa tersulit yang pernah kami alami selama kami perang, tak kata yang lebih dahsyat daripada perang Khandaq. Dikepung 10.000 pasukan. Yang menahan mereka untuk bisa masuk cuman parit yang dibuat sebagai benteng pertahanan. Di belakang benteng pertahanan terakhir itu kampung Yahudi yang cuman bisa dimasuki kalau mereka ikut berkoalisi juga. Jadi dua pertahanan, satu parit yang ada di depan, dari belakang pertahanan kaum muslimin itu tergantung dengan kampung Yahudi. Kalau mereka buka bentengnya dan mempersilakan orang-orang musyrik dan sekutunya masuk, selesai. Lagi berjaga-jaga supaya tak ada yang bisa nembus parit, tiba-tiba terdengar isu orang-orang Yahudi mulai membatalkan perjanjian dan milih berkoalisi dengan orang-orang Quraisy dan sekutunya. Tambah goncang, tambah tegang, tambah takut, tambah luar biasa. Sampai-sampai kaum muslimin ketika itu nak melakukan aktivitas tu bingung nak macam mana. Saking menegangkannya momen itu. Kamu pengen nak mengalami momen terberat yang pernah kami alami? Jangan pernah berharap hidup di zaman yang kami tak pernah melewati masa sesulit masa itu. Kata Hudzaifah Ibnul Yaman. Ketika di momen-momen genting itu, tiba-tiba orang-orang munafik yang melok berjaga di pos-pos pertahanan minta izin balik ke kota Madinah karena beralasan rumah kami dalam keadaan tak terjaga, takut diserang oleh orang-orang Yahudi dari dalam. Kami nak jaga harta benda anak bini. Ninggalkan, sehingga jadi sepilah pasukan yang menjaga di perbatasan itu. Tambah goncang lagi, tambah tegang lagi keadaan. Itu kata Hudzaifah Ibnul Yaman. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita ni kalau dengar cerita Nabi dengan sahabat, kadang-kadang pengen ni, wah lemak ni yang hidup sahabat tu. Lemak ni kalau perang sama Nabi tu, ya. Dengar bunyi berita lagi sing hitam kita ni. Nengok umur kat pedang, lari duluan kalau gitu. Sahabat-sahabat tu ngomong hebat. Makanya kan pernah juga kami ceritakan di majlis sini. Jadi saat Miqdad bin Aswad, sahabat Nabi SAW, termasuk itu sahabat senior ini, kaum muhajir termasuk. Lagi duduk,
tiba-tiba ada yang lewat melintas lalu ngomong sama Mikdad, tuba lihataini ainaini, beruntung ya kedua mata ini, ngomong ke Mikdad, karena kedua mata ini pernah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cubalah kami juga bisa hidup di zaman Nabi dan bisa mandang Nabi. Cubalah kami ini hidup di zaman Nabi sehingga bisa mandang Nabi. Kata Mikdad, tahu tak kamu, yang nyingok Nabi banyak, yang nyebut dunia aku juga banyak. Yang nyingok Nabi itu bukan kami, Abu Jahal nyingok Nabi juga maksud aku. Abu Lahab nyingok Nabi juga maksud aku. Walid bin Mughirah nyingok Nabi maksudnya aku. Puluhan ribu yang maksudnya aku nyingok Nabi kalau. Dan kamu berandai-andai baca nyingok Nabi. Kamu tak tahu bahwasanya hidup di zaman Nabi itu berat ujiannya. Kita nih berandai-andai pengen hidup di zaman Nabi supaya baca nyingok Nabi, berjuang sama Nabi. Tahu tak momen yang dihadapi sahabat tu beratnya minta ampun. Mereka hidup di lingkungan yang tak kata yang lebih mereka senangi daripada nyembah berhala, minum minuman keras, berzina, berjudi, segala kerusakan itulah yang mereka gemari. Hidup di lingkungan yang sudah rusak, tiba-tiba datang orang yang ngaku Nabi, ngawa ajaran baru, ditawarkan kepada masyarakat yang perilakunya itu jelek. Kita nak ngubah watak masyarakat susahnya. Ustaz Jondi masuk ke komplek apa namanya? Puri Indah tak? Indah. Biasa ada Puri Indah. Puri Demang. Masuk sini Ustaz Jondi. Dakwah nak merubah perilaku masyarakat yang gemar organ jadi tak gemar organ. Misal baik. Saro. Ceramahlah saja. Masyarul hadirin, wahai segenap manusia, jauhi organ. Ganti dengan malawisat. Misalnya dia. Saya dentam tambah besar wong ada Saro. Agak yang melok Ustaz Jondi dikit orang berapa. Tapi yang lain mayoritas melok. Nah, berani tak kita nyatakan kalau kita hidup zaman Nabi kita ada di barisan mana? Yang melok Nabi apa tidak? Sementara kita dibesarkan di lingkungan yang tidak ada yang lebih kita senangi daripada nyembah berhala tadi. Minum minuman keras. Nabi bawa perubahan. Bukan kampanye ini, yang kampanye dulu. Istilah begitu baik. Nabi nak ngawak pembaruan. Nah, sudah. Tapi perubahan, kalau pembaruan membarui deh. Pembaruan, memperbarui ajaran Nabi Ibrahim yang sudah mulai diselewengkan. Jangan. Ini masa tenang sudah. Besok bulan tidak apa-apa dah. Paham ya? Salah Pak. Jadi yang melok segelintir periode Mekah tu dikit. Itu baru umat Islam itu mendominasi di Mekah setelah Fathu Mekah. Sebelumnya itu kan dikit kan 120-an cuma. Susah, berat. Makanya kata Mikdad jangan berandai-andai. Karena banyak yang hidup di zaman Nabi tapi Allah Ta'ala sungkurkan wajah-wajah mereka di api neraka Jahannam. Karena tak galak melok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur kamu tidak mengalami apa yang kami alami, tidak diuji seperti yang Allah uji kepada kami. Ujian terberat yang dilewati oleh sahabat itu, Pak. Di antara ujian terberat yang harus dihadapi sahabat ketika bersama Nabi, itu mereka harus berhadapan dengan keluarganya dewe. Itu berat. Sa'ad bin Abi Waqqas nyatakan diri masuk Islam, ditolak oleh ibunya. Dia tetap dengan pendiriannya. Ibunya ngancam, wahai Sa'ad, kalau kau tak galak meninggalkan agama Muhammad, aku akan berjemur di tengah terik, tak makan, tak minum sampai mati. Mak mana perasaan anak ni ibunya tersiksa, mati pelan-pelan di depan mata. Sehingga dilema dia antara mempertahankan keyakinan dan membiarkan ibunya mati, atau harus merelakan keyakinan supaya ibunya tidak mati. Baca tak kita melewati momen yang seperti itu? Bukan orang yang tidak peduli dengan ibu, sayang dengan ibunya. Itulah yang membuat mereka dilema. Sampai akhirnya kalau bukan karena iman yang kuat,
yang tidak bisa digoyah dengan apapun. Baca-baca saat, iya bu, kalau memang kayak itu, aku tinggalkan agama Muhammad demi ibu. Tak do. Luar biasa itu. Hebat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada sahabat Nabi namanya Abu Hudzaifah. Di perang Badar, dia harus berhadapan dengan dulunya. Namanya Walid bin Utbah. Namanya apa? Walid. Dia harus berhadapan dengan bapaknya yang namanya Utbah. Dia harus berhadapan dengan mamangnya namanya Syaibah. Keluarga besar dia di barisan sana. Dia di barisan Nabi SAW. Di situ ada dulunya, di situ ada bapaknya, di situ ada mamangnya. Yang lebih muat dia tak tahan, bapaknya sama mamangnya maju pula duel dengan Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Cak mana perasaan seorang anak, seorang keponakan nengok bapaknya itu mati dibunuh di depan matanya oleh pihak yang menjadi kelompoknya, yang diyakini benar. Nak cak mana pun tetap bapak. Dan yang lebih ngenaskan lagi, kalau bapaknya mati, dia yakin bapaknya masuk neraka selama-lamanya. Dan dia tak boleh berharap bapaknya menang dalam duel itu. Karena kalau berharap bapaknya menang dalam duel itu, berarti mengharapkan kaum muslimin kalah. Baca gitu. Pengen hidup zaman sahabat? Jangan. Makanya jangan nak berandai-andai hidup zaman sahabat. Kita tahu yang melatar belakangi kita tuh rasa cinta, pengen nengok Nabi. Tapi bersyukurlah kalau kita lahir melek mata, sudah nengok aktivitas agama Islam bisa dijalankan dengan tenang, dengan damai. Syukuri. Melek mata, sudah nengok orang tua kita dengan aktivitas solatnya, dengan azannya, dengan zikirnya. Bersyukur. Kita lahir dari orang tua Muslim, kakek kita Muslim, mungkin cicit kita juga Muslim, entah sampai generasi keberapa Muslim. Lahir darah daging kita adalah Islam. Ulama indana, hal paling berharga yang ada sama kita Islam. Kalau orang dulu harus mempertaruhkan nyawa, harta, dan juga keluarga demi mempertahankan Islam. Kita melek mata, lah agama Islam. Lah agama Islam. Makanya ada seorang Arabi pernah berdoa di pelataran Ka'bah, ngadep Ka'bah langsung. Angkat tangan tinggi-tinggi berdoa dia. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah anugerahkan kepada kami Islam tanpa kami memintanya, maka jangan Engkau cabut dari kami agama Islam sampai Kau matikan kami dalam keadaan Muslim. Sampai semua itu. Saking dia tahu betapa besarnya nikmat Islam. Jadi bersyukur kita tidak mengalami ujian-ujian yang seperti itu. Kami pernah baca Pak di media sosial, ada seorang dari Cina, dari keluarga non Muslim. Pas dia masuk Islam dan menyatakan masuk Islam, diketahui oleh orang tuanya, dia disiksa oleh orang tuanya. Di antara bentuk penyiksaan itu, jarinya dipotong, 10 jari itu dipotong. Segala kau nah, asal kau dah acak nikmati, organ tanganmu yang sudah dipotong. 10 jari. Dan itu dialami sahabat. Sahabat-sahabat mengalami penindasan, penyiksaan seperti yang dialami oleh saudara kita yang dari Cina tadi. Coba kalau kita lahir dalam keadaan Islam, tapi tinggal di minoritas, yang azan tak terdengar berkumandang, yang mau sholat itu harus diawasi. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa bihi min ni'mah, dan semoga Allah pertahankan Islam kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Allah tidak hidupkan kita di zaman itu? Karena Allah ingin melindungi kita dari ujian yang mungkin kalau kita ngalaminya, kita tidak sanggup menghadapinya. Kalau kita ngalaminya, kita tidak sanggup
menghadapinya. Itu diantara salah satu hikmah kenapa kita dihidupkan di zaman sekarang ini, agar kita tidak mengalami ujian-ujian yang berat, yang mereka para sahabat itu sangat kuat imannya sehingga bisa mempertahankan iman tersebut. Jadi perang yang paling berat buat mereka itu perang perasaan, bukan perang lawan musuh, bukan perang yang harus kehilangan nyawa karenanya, bukan, tapi perang perasaan saat melihat keluarga-keluarga besarnya, anaknya, dulunya, bapaknya, mamangnya harus mati dalam keadaan kafir, dan mereka yakin keluarganya yang mati kafir itu masuk neraka selama-lamanya. Waduh, sakitnya itu tak tahu. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu itu pernah ditugasi dalam misi perang melawan Romawi. Jumlah pasukan yang dibawa 24.000. Cukup besar. Setengah jis lah. Setengah jis. Bukan setengah itu, sepertiganya. Jis 82.000 kalau salah. Pernah hitung kausinya itu. Nyogowong tapi. Ngawak pasukan 24.000. Kalau dibariskan sekomplek ini penuh mungkin. Tahu-tahu pas nengok musuh datang berbaris rapi nian. Jumlahnya 120.000. Itu kalau mereka berjalan beriringan, namanya pasukan kan rapi nian. Itu cak gunung berjalan. Aminian. Langsung ciut kalau nyali itu. Mak mana tidak? 120.000 lawan 24.000. Nyali itu ciut kalau di bahasa Betawi jipe. Langsung down itu mental. Ngomong hari ini pasukan elit ini terlatih ini melawan kaum muslimin, yang mereka ini pengalaman perangnya itu istilahnya itu karena lingkungan yang biasa perang, tidak dilatih, karena lingkungan yang membentuk mereka itu ahli dalam perang. Ini 120.000 gemetar. Abu Ubaidah yang menguatkan. Belum lagi mereka itu mengeluarkan doa-doa dan yel-yel. Barisan depan itu uskup pendeta, pemuka agama, bebacuan, gaban-gabin, mungkin tidak tahu kami bacanya. Diikuti oleh pasukan yang ada di belakang. Bayangkan bunyinya itu mana menggelegar. Bunyi tawon yang banyak itu kaum muslimin diam. Kata Abu Ubaidah, kita kalau perang tidak perlu teriak-teriak. Kaum muslimin itu kalau perang tidak teriak-teriak. Diam. Usbutu, mantap. Isbiru, sabar. Jangan mundur, jangan ngasuh kalah. Jangan kamu tidak pede. Karena pertolongan itu dari Allah. Unsurullah, belalah Allah. Allah akan membela dan memenangkan kalian. Itu motivasi Abu Ubaidah kepada pasukan yang beliau bawa. Kemudian salah satu di antara pasukan tadi, dia ngomong sama Abu Ubaidah bahwasanya dia nak maju ke depan, nak nantang orang-orang Romawi yang berani melawan dia. Kemudian dia maju melesat, ada beberapa orang-orang besar Romawi yang berhasil dibunuh oleh pasukan Abu Ubaidah. Nah, nengok beliau ini bisa mengalahkan orang-orang hebat dari Romawi, membuat mental pasukan muslimin kembali lagi. Akhirnya 24.000 bisa mengalahkan 120.000. Tapi tahu tak? Perang yang paling berat buat Abu Ubaidah bukan melawan 120.000 itu. Perang yang berat bagi Abu Ubaidah perang Badar. Karena di sebelah sana ada bapaknya. Karena di perang Badar bapak yang elok. Itu perang yang paling berat. Abu Ubaidah itu sudah nyingkir singitan supaya tidak ketemu bapaknya. Tapi bapaknya ngincar dia. Dia tidak galak membunuh bapaknya. Tapi bapaknya ngincari dia terus, diperhatikannya mana Abu Ubaidah, dituntukinya sampai akhirnya bapaknya mati oleh pedangnya.
Maka diturun ayat dalam surat itu Al-Mujadalah, ayat terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Itu sahabat-sahabat yang waktu perang Badar harus bunuh dulunya dewek, harus bunuh bapaknya dewek, harus bunuh ponakannya, mamangnya, karena mempertahankan iman tadi. Jadi luar biasa itu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melanjutkan apa yang sudah kita baca pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Kita sempat membahas tentang apa? Tentang mulainya adanya syariat-syariat yang Allah turunkan. Di periode Madinah itu syariat-syariat mulai berguyur turun. Kemarin kita bahas tentang syariat apa? Azan. Kali ini syariat berikutnya yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad adalah tahwilul qiblah. Proses peralihan kiblat dari Baitul Maqdis, Palestina, menuju Ka'bah di Mekah. Itu terjadinya tahun 2 Hijriyah di bulan Sya'ban. Yang kita sekarang ini sudah berada di akhir Rajab. Sekarang tanggal 29. Kalau memang hilal malam tidak jingok, genapkan 30 hari Ahad besok, dan Senin awal Qurratu Sya'ban, awal kemunculan hilal bulan Sya'ban. Nah, ayat tahwil kiblat, ayat yang membahas tentang peralihan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Mekah Al-Mukarramah, itu terjadi tepatnya di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Diceritakan ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bi Makkah ila Baitul Maqdis wal Ka'bah baina yadayhi. Dalam kitab ini dijelaskan Nabi itu pas di Mekah pun salatnya masih menghadap Baitul Maqdis. Padahal Ka'bah ada di depan beliau. Kemudian proses ini terus berlanjut saat beliau sudah pindah ke kota Madinah. Jadi selama di kota Madinah beliau juga masih menghadap Baitul Maqdis. Dan lamanya beliau menghadap ke Baitul Maqdis di periode Madinah itu kurang lebih 16 sampai 17 bulan. Hampir setahun setengah lah. Beliau sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Dan beliau sangat ingin kiblat itu dipindahkan ke Ka'bah. Karena itu merupakan kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ingin mengikuti kiblat nenek moyang beliau, yaitu Ibrahim. Beliau sering angkat tangan ke langit minta ibtihal, mohon kepada Allah. Dan beliau setelah berdoa seringkali bolak-balik mengarahkan pandangannya ke langit, harapan Jibril turun membawa apa yang beliau harapkan, yaitu perintah untuk berpindah kiblat. Sering itu, sehari, 2 hari, berjalan terus. Sampai pada akhirnya, pada saat Nabi pergi ke sebuah perkampungan, namanya kampung Bani Salimah, untuk tujuan, ada riwayat yang mengatakan takziah, ada yang meninggal di sana, dan itu di waktu menjelang zuhur. Dan saat Nabi SAW sampai ke kampung Bani Salimah, lalu ada perempuan yang beliau kunjungi namanya Ummu Bishr bin Barra. Ummu Bishr bin Barra membuat makanan untuk Nabi, dan masuk dan tibalah waktu sholat zuhur. Nabi pun sholat zuhur bersama sahabat-sahabatnya di tempat sholat yang ada di kampung itu, tidak di Masjid Nabawi, karena beliau kebetulan ada di kampung tersebut. Falamma shalla rak'atain, saat Nabi sholat baru 2 rakaat, nazala Jibril turun. Fa asyara an sholli ila bait. Jibril pun mengisyaratkan kepada Nabi untuk ngalihkan kiblat ke Ka'bah, untuk memutar kiblat ke arah Ka'bah. Wa shalla Jibril al bait, dan Jibril pun ikut sholat ngadep ke Ka'bah. Fastadara Rasulullah SAW, maka Nabi pun memutar. Baitul Maqdis itu belakang Ka'bah. Jadi kalau kita ngadep Ka'bah, membelakangi Baitul Maqdis. Kalau kita ngadep Baitul Maqdis, belakangi Ka'bah.
Jadi sekarang kita ngadep Ka'bah sini kan, Baitul Maqdis ngadep sana. Jadi Nabi SAW saat dapat perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah, beliau muter. Jadi misalnya tadi ngadep sana, muter beliau. Proses muternya itu dijelaskan oleh sebagian ulama seperti itu. Jadi bukan Malik badan ya. Malik badan, imam belakang, makmum depan. Ya tak? Jadi memutar beliau. Rinciannya, keterangan rincinya, makna proses muternya, apa Nabi berjalan seperti biasa, itu tidak terlalu detail. Walhasil bahasa yang disebut dalam hadis itu fastadaro, Nabi berbelok memutar. Untuk mengambil posisi depan, tadinya Nabi itu ada di bagian depan masjid, lalu saat kiblat dipindahkan, beliau ada di bagian belakang masjid. Karena posisi makan depan. Jadi misalnya kita tadi sholat di sini, kiblat pindah sana muter jalan. Tidak usah dibayangkan ya, mana prosesnya itu mikirkan imajinasi gitu, jangan. Intinya Nabi muter untuk memindahkan akibat, dan sahabat yang sholat belakang ikut muter juga supaya posisi mereka masih tepat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masyaallah hadirin, zaman dulu informasi itu tidak bisa tersebar cepat. Tak sekarang yang meninggal di Mekah, pacak kita dengar dalam hitungan menit. Wong sekitar belum dengar, kita lah dengar. Karena saking cepatnya informasi itu bisa tersebar. Zaman dulu tidak. Informasi itu tersebar dari mulut ke mulut, mesti ada yang ngabarkan, yang info. Dan Nabi SAW pertama kali pindah dari ngadep Baitul Maqdis menuju Ka'bah itu di kampung Bani Salimah. Dan sholat pertama yang Nabi kerjakan benar-benar ngadep ke Ka'bah adalah sholat asar. Dan itu beliau kerjakan di Masjid Nabawi. Karena keperluan beliau di kampung lah selesai, beliau balik lagi ke Masjid Nabawi dan memimpin sholat asar sudah ngadep ke Ka'bah. Paham? Jadi riwayat berikutnya yang berkaitan tentang hadis yang menunjukkan mengenai perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Akhirnya masjid itu, masjid yang Nabi berpindah kiblat itu disebut Masjid Kiblatan ya. Siapa yang umroh, haji pasti dibawa oleh mutawwibnya untuk mengunjungi Masjid Kiblatan. Ya pasti, biasanya diajak ya. Belum sana. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Joni kawin. Baru umroh ya. Insyaallah. Amin berasa yang hamil. Amin. Saya tak gitu ya loh jangan. Nah, masih lagi nah baru umroh. Ada, kunjung tak? Masih Kiblatan. Nah, kunjung kan. Mana ada penandanya kan? Jadi saling membelakangi Masjid Kiblatan. Jadi masyaallah hadirin, keluarlah Abbad bin Bishr. Dia ikut pada saat itu. Pas momen perpindahan kiblat pertama kali dia ikut. Akhirnya dia keluar. Disebutkan di kitab ini. Fa kharaja Abbad bin Bishr wa kana shallama Rasulullah fa marra ala qaumin minal ansar bi Bani Haritha wa hum raki'una fi salatil asr. Abbad bin Bishr setelah selesai salat zuhur sama Nabi, kiblatlah pindah, dia keluar masuk ke kampung, di sini disebut kampung Bani Haritha. Jadi Madinah itu kampung-kampung banyak. Perkampungan-perkampungannya banyak. Dia sampai ke kampung Bani Haritha, itu sudah sholat asar. Berarti jarak tempuhnya agak jauh juga. Sudah sholat asar. Dan orang-orang yang sholat sudah di posisi rukuk. Dia nunjuk tahu, wahai kaum muslimin, aku datang memberi informasi kepada kalian. Dan aku nyaksikan langsung peristiwa ini. Bahwa Nabi sudah diperintahkan untuk mengalihkan kiblat menuju Ka'bah. Lagi rukuk pindah dia. Agak kita jelaskan. Mana Nabi pindah lagi rukuk tu? Boleh ya. Nah, pasti pertanyaan itu kan kayak sisa kan? Boleh apa pindah lagi rukuk tu? Akhirnya mereka pun pindah balik. Imamnya ke belakang, untuk mengubah posisi dia di depan, makmumnya pindah juga. Yang perempuan pindah juga kalau ada perempuannya.
Sudah. Dan akhirnya untuk sampai ke Masjid Quba itu subuh. Info tentang pengalihan kiblat sampai ke Quba itu subuh hari. Riwayat lanjutannya disebutkan qala Rafi' bin Hudayd wa atana atin wa nahnu nusalli fi Bani Abdi Syahal. Kemudian datang seseorang dan kami sedang sholat di kampung Bani Abdi Ashhal, dan orang tersebut berkata, inna Rasulullah SAW qad umira aywajjiha ilal Ka'bah. Nabi sudah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Lalu kami pun berputar dan yang lain juga ikut berputar. Ibnu Umar berkata, Abdullah bin Umar, tak kala orang-orang sedang sholat di Masjid Quba, sholat subuh, tiba-tiba ada yang datang dan berkata bahwasanya Nabi SAW telah diturunkan kepadanya Quran yang mana di dalamnya memerintahkan beliau untuk menghadap Ka'bah. Maka hadaplah Ka'bah, kata yang datang tadi. Wa kanat wujuhuhum ila Syam. Mereka ini salatnya masih ngadap Syam, Baitul Maqdis, dan mereka akhirnya pindahkan menuju Makkah, membalik badan. Fastadaru ila Ka'bah. Jadi demikian, masyarakat hadirin, tentang dalil-dalil hadis-hadis yang menunjukkan tentang perpindahan kiblat. Ayatnya gitu sudah paham. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit faedah yang bisa kita ambil dari sejarah ini. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, adapun Allah Ta'ala menjadikan kiblat, ya, tadinya ke Baitul Maqdis, kemudian dirubah menuju Ka'bah, itu di dalamnya ada banyak hikmah yang luar biasa. Dan sebenarnya di antara tujuan dari perubahan arah kiblat ini untuk menguji hamba-hambanya, bagaimana respon mereka saat kiblat itu dirubah. Patuh, nurut, apa, nentang, atau ada protes, atau ada kritik, atau ada tanggapan. Nah, Allah jingok mana komentar hamba-hambanya itu, terutama orang beriman. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya sebagian orang yang sudah masuk Islam, bahkan ada yang murtad setelah adanya ayat yang menganjurkan Nabi untuk berpindah kiblat. Itu umum yang imannya masih lumayan. Masuk Islamnya itu bukan dari lubuk hati, tapi masih nyoba-nyoba dulu. Kalau seandainya ada hal yang tak berkenan, tak lagi dia untuk murtad. Nah, ini di antara hal yang Allah Ta'ala inginkan. Allah Ta'ala ingin mensauti mana yang benar-benar iman, mana yang tidak. Allah turunkan ayat ini nak nguji keimanan mereka sebatas mana. Murtad. Alasannya apa? Pelin-pelan. Tadi ngadep sana, ini ngadep sini. Omon-omon. Ya, tadi ngomong ini, ngajak kita ngadep Baitul Maqdis. Ini Ka'bah dulu. Sama apa nih ya nanti? Murtad. Penyebab syubhat. Ngoceh sana sini, Muhammad main ini untuk mempengaruhi orang lain. Oh, itu bahaya. Jadi di sini mereka yang mengatakan, jadi perpindahan kiblat nak nguji hamba-hambanya. Karena tanggapan banyak nih dari berbagai kalangan. Orang-orang Muslim yang imannya kuat, saat tahu ada ayat yang anjurkan pindah kiblat, respon mereka simple, tak nanya alasan, langsung sami'na wa ata'na. Jadi kita sebagai Muslim kalau tahu tentang hukum yang Allah tetapkan, Nabi tetapkan, jangan pernah bertanya alasan. Alasannya apa mintakan cak ini? Alasannya apa? Sebab ada sebagian hukum itu dalam Islam yang kalau kita cari alasan yang melatar belakanginya supaya bisa diterima oleh akal kita, logika kita, kadang-kadang ada hukum yang tak bisa diterima logika, yang sifatnya itu ta'abudi, kepatuhan baik. Tak usah tanya alasannya apa. Tak usah tanya alasannya ngapo najis anjing, najis babi itu dicuci 7 kali, makin nak tambahi tanah pula. Oh, karena ada bakteri yang cuba mati dengan adanya unsur tanah dalam cara membersihkannya. Kenapa babi itu haram? Oh, karena di dalamnya ada kandungan cacing vita yang tidak mati, dibakar dengan suhu tertentu.
Kenapa tak boleh makan babi? Babi itu binatang yang jorok. Cak mana kalau yang diternak, diperternakan yang modern, makannya dijaga, pakannya yang sehat. Akhirnya terbakar kayak gitu. Babi kami sehat lalu. Cubalah tak percaya jadi. Nah. Jadi alasannya tak itu. Kadang-kadang alasannya itu. Alasannya tak abudi juga. Kenapa Allah nak ngalangi hubungan di luar nikah? Kalau sama-sama suka kenapa? Dosanya di mana? Kalau maksud iya boleh dikatakan dosa. Ini sama-sama suka, sama-sama galak. Kenapa nak dengan jalinan nikah nian? Nikah tu nak legalkan baik. Jadi tak abudi, nurut, sami'na wa ata'na. Jangan cak orang Yahudi, sami'na, ya kami dengar, wasina, tapi belakang kami langgar. Jangan. Orang mukmin saat ada perintah ngalihkan kiblat, sami'na wa ata'na. Buktinya saat Abbad bin Bishr tadi masuk ke kampung, nyampe asal, wongnya lagi rukuk, dia ngomong, demi Allah, aku menyaksikan dengan sendiri bahwa Nabi kiblatnya sudah pindah ke Ka'bah. Pindah. Tidak mereka protes. Ini ya Nabi, jangan main-main. Tidak, langsung pindah. Tidak nanya alasan, tidak nanya kebenaran. Dari situ kata ulama, kita boleh nih mau kesaksian satu orang kalau memang orangnya terpercaya. Yang ngawak ini percaya. Kalau yang ngawaknya semayang tidak, celana pendek, ya dah. Ngawak info jangan percaya. Boleh kita tidak percaya, bukan sampai boleh tidak percaya. Tapi kalau ada yang baik-baik ni kan, ya percaya itu sahabat Nabi tadi. Ya paham? Kemudian masyarakat hadirin, tanggapan orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi itu macam-macam. Jadi kalau orang-orang musyrik tanggapannya apa? Musyrik dengar info, noh Muhammad sudah ngadep ke Ka'bah. Nah kalau dia balik ke agama kita juga je. Sebagaimana dia sudah balik ke kiblat nenek moyangnya, kalau dia galak rujuk ke agama nenek moyang juga. Muhammad itu harapan orang musyrik Mekah dengan Ka'bah, Nabi pindah kiblat ke Ka'bah. Wong Yahudi, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanggapannya apa? Khalafa qiblatal anbiya. Muhammad mulai nyelisihi kiblatnya para nabi. Baitul Maqdis itu kiblatnya para nabi. Nah, kenapa dia tiba-tiba ngadep Mekah? Berarti dia ini bukan nabi. Kalau nabi pasti kiblatnya sama. Oh, orang Yahudi tadi ngomong kayak itu. Orang-orang Yahudi. Wong munafik beda lagi. Wong munafik komentar dia songong kalau bahasa kita. Kata mana dia? Muhammad mayang tak tahu nak ngadep mana. Buzzer ini. Ini buzzer, orang munafik ini buzzer ni kan. Bagian ngompor itu dia ada di kubu kita tapi nyari celah untuk nyelek-nyelekkan. Orang munafik Muhammad dah tahu solat nak ngadep mana, lagi ngadep sini, lagi ngadep situ. Itulah. Ini banyak tanggapan, banyak komentar. Turun ayat, sayqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Kemudian ada ayat yang bunyi wa innaha lakabiratun. Proses perpindahan kiblat ini sebagian dianggap berat. Makanya ada yang murtad, ada yang protes keras, ada yang meninggalkan kiblat para anbiya dan macam-macam lagi. Sampai-sampai ada sahabat yang bertanya sama Nabi, wahai Rasulullah, jadi cak mana dengan rekan-rekan kita yang solatnya kepala ngadep Baitul Maqdis, meninggal sebelum dia sempat solat di ngadep Ka'bah. Bunyi ayat urut. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kalian salat Baitul Maqdis patuh kepada Rasul. Jadi tidak Allah sia-siakan. Wa ma Allah bighafilin amma ya'malun. Jadi demikian. Nanti akhir sebelum ditanya ini jawablah dulu ini. Jadi mak mana Beb? Kenapa sahabat itu bergerak?
berputar jauh. Kita bayangkannya mungkin masjid itu besar itu ini, putarnya jauh ni aneh sana. Satu, kita tak tahu luas masjid itu dan berapa jumlah jamaah pada saat Nabi pindah. Nabi sholatnya di kampung, ingat, Nabi sholatnya di kampung, bukan di Madinah kota yang jumlah penduduknya banyak. Itu satu. Dan juga kata ulama, itu dikomentar ulama, mana itu gerakan itu? Satu, kemungkinan hukum bergerak dengan gerakan yang banyak itu belum ada larangan, karena masih tahap awal ini. Dan biasa dalam hukum ada tahapan sebelum nanti rampung dan tidak ada lagi perubahan. Atau kemungkinan kedua, mereka melakukan gerakan itu tidak dengan berturut-turut. Jadi ada jedanya, berhenti, gerak lagi, berhenti, gerak lagi. Itu kemungkinan-kemungkinan yang dijawab ulama. Tapi pendapat yang lebih istilahnya bisa kita terima adalah pendapat yang menyatakan bahwa larangan bergerak lebih dari 3 kali itu atau gerakan yang banyak itu belum ada. Sebab ngomong pun, larangan ngomong waktu sholat itu ada tahapan juga. Ngomong waktu sholat, setelah ada yang melakukan baru muncul larangan, dan akhirnya dibakukan bahwa ngomong di sholat batal. Yang ngomong waktu sholat sebelum Nabi tegur itu disuruh Nabi sholat lagi tak? Tidak, karena hukumnya belum berlaku. Setelah diberlakukan, kalau ada yang langgar, baru sholatnya dibatalkan. Jadi seperti itu jawabannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kenapa bukan ilmu? Karena libur. Akhir zaman. Jadi banyak ulama yang menjelaskan tentang bahwa Yahudi itu sangat ingin menguasai Baitul Maqdis. Pembicaraan dari aku tentang Baitul Maqdis itu. Jadi pengen benar-benar membela Baitul Maqdis itu. Jatuh ke tangan Yahudi yang sekarang dipelopori oleh Zionis Israel. Mohon pencerahan. Waktu berubah itu para sahabat Umar, Fakta itu sudah tahu juga belum? Gimana mereka pada saat itu, gimana mereka Umar, Fakta? Kalau dari kampung ini. Pertanyaan dari Pak Ketum tadi tentang Baitul Maqdis. Entah siapa nanti yang akan membawa umat Islam untuk kembali menguasai Baitul Maqdis setelah Salahuddin Al-Ayyubi dari cengkraman pasukan salib pada saat itu. Kalau sekarang Zionis. Apa Imam Mahdi? Kalau Imam Mahdi berarti kita menunggu kemunculan beliau. Tapi sepertinya memang kita menunggu kedatangan Imam Mahdi untuk bisa mengambil alih Baitul Maqdis. Melihat bahwa umat Islam zaman sekarang ini belum bisa bersatu. Belum bisa bersatu di bawah satu komando, satu pemimpin. Dan itu cuma bisa terjadi di zaman Imam Mahdi. Jadi untuk mengambil alih lagi dan menguasai lagi Baitul Maqdis itu ya keniscayaan yang akan terjadi pasti. Tapi kalau ekspektasi kita dalam waktu-waktu dekat ini, ana berasumsi agak jauh kalau kita berharap. Namun kalau yang kita inginkan itu konflik yang saat ini terjadi di Palestina itu selesai, mudah-mudahan secepatnya. Tapi untuk melepaskan Baitul Maqdis dari genggaman dan kuasa Zionis itu agak berat. Mana kita jengok mana power mereka itu dan dukungan barat untuk Israel. Jadi untuk mengambil alihnya dan menguasai kembali Baitul Maqdis
ya, cuman bisa mengandalkan kedatangan Imam Mahdi. Kalau ditanya kapan, nah kami tidak tahu itu. Imam Mahdi kapan datang itu tidak tahu. Isu-isunya nak Imam Mahdi lah lahir. Dari dulu itu kami dengar, pas kami belum berkumis. Nah, sekarang lah berkumis, belum muncul lagi Imam Mahdi, belum dibaiat. Yang ngaku-ngaku Imam Mahdi banyak nih, di mana-mana ada. Jangankan Imam Mahdi, ngaku Nabi lagi ada ya. Jadi mudah-mudahan. Harapan kita paling tidak, yang paling minimal, Allah Ta'ala segera angkat penderitaan rakyat Palestina, ya. Segera adanya proses perdamaian. Tapi untuk mengusir Zionis dari Israel itu susah. Harus ada kekompakan kaum muslimin melakukan perlawanan negara-negara Islam. Kalau tidak dengan cara itu, tidak bakal Zionis itu bisa lagi dari Israel. Tidak akan. Jadi seperti itu mungkin jawaban yang bisa kami jawab. Ya, Pak Wadid. Atau antum pengen berjuang? Nggak akan pasukan. Masya Allah. Untuk pertanyaan saya entik tadi, di mana posisi Sayyidina Umar, di mana posisi Sayyidina Abu Bakar pada saat itu? Data yang kita baca tidak menunjukkan keberadaan mereka pada saat Nabi berkunjung ke kampung Bani Salimah tadi. Tapi kalau kita lihat, biasanya kalau memang keberadaan mereka itu membersamai Nabi, pasti ada sebutan di situ. Pasti dijelaskan di dalam riwayat-riwayat tersebut. Jadi mungkin mereka tetap ada di kota Madinah dan sholatnya pada saat proses perpindahan kiblat itu di Masjid Nabawi, tapi belum tahu update infonya. Jadi mereka di sholat zuhur itu masih ngadep Baitul Maqdis. Baru asar, Nabi mimpin sholat jamaah di sana. Mereka kemungkinan besar ada di masjid, dan di situ mereka baru tahu info bahwa kiblat sudah dipindahkan. Jadi demikian. Ada lagi? Sudah, cukup dulu. Ada? Ada lagi? Tidak. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walakum minkum.